السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. وصلنا إلى باب حق الجار من كتاب أدب المفرد للإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبه البخاري رحمه الله. قال حدثنا أحمد ابن حميد قال حدثنا محمد ابن فضيل عن محمد ابن سعد قال سمعت أبا ضبية الكلاعي قال سمعت المقداد ابن الأسود يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة قالوا حرام حرمه الله عز وجل ورسوله فقال لأن يسرق من 10 أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. قال الإمام البخاري رحمه الله menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Yaqul, dia berkata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Qalu haram. Mereka semua menjawab haram. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, la an yazniya ar-rajulu bi'10 niswah, sungguh kalau seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, aisaru alaih,
lebih ringan daripada dia berzina dengan satu orang wanita tetangganya, istri tetangganya. Wa sa'alahu an sariqah. Kemudian Nabi bertanya pula tentang pencurian. Qalu haram. Mereka menjawab haram. Diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka kata Nabi, la an yasriqa min 'ashrati ahli abyat. Sungguh kalau seseorang mencuri dari 10 rumah, lebih ringan daripada dia mencuri dari satu rumah tetangganya. Akhwat talabah rahimani rahimakumullah. Ini menunjukkan tingginya hak tetangga yang harusnya saling menjaga. Kalau dia sampai berbuat naudzubillah kejelekan pada tetangganya, mencuri harta tetangganya atau berzina dengan istri tetangganya, kata Nabi, sungguh mencuri 10 rumah lebih ringan kalau dibandingkan dengan mencuri dari tetangganya. Berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. Ini barakallahu fikum, kita mendapatkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, tahdzir azim, peringatan keras untuk jangan mengganggu tetangganya. Bi ayyi fi'lin aw qawlin, dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, tidak boleh menyakiti dan mengganggu tetangganya. Dengan perbuatan atau dengan ucapan. Kalau dia mengganggu istri tetangga atau lebih-lebih lagi berzina dengan istri tetangga, ini lebih besar daripada zina biasa. Sehingga ketika ditanya Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW yang bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum, atau dikatakan, tahukah kalian apa dosa besar yang paling besar? Dijawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Dikatakan dosa besar yang paling besar adalah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kedua? Antuzani bihalilati jarik. Disebutkan tuzani bihalilati jarik, berzina dengan istri tetanggamu. Yang ketiga, yang kedua, antaqtul waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersamamu. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah, yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaznun, dan tidak berzina. Yang diawali dengan tidak syirik. Mereka yang tidak berbuat kesyirikan. Kemudian alladzina la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun, dan tidak berzina. Wa 'azama zina, dan sebesar-besar zina adalah zina dengan istri tetangganya sendiri. Karena dia harusnya menjaga tetangga, menjaga mereka, tidak mengganggu mereka, tapi justru merusak, justru mengganggu istri tetangganya. Makanya azim. Sampai dalam hadis ini dikatakan, kalau engkau berzina, atau kalau seorang laki-laki berzina dengan asyratu niswah, dengan 10 wanita, aisar, itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Berarti yang pertama, kita mendapatkan faedah tahdzir azim, peringatan keras untuk jangan mengganggu tetangga dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Yang kedua, min haqqil jar 'alal jar an la yukhawinuhu atau yakhunuhu fi ahlihi wa malihi. Termasuk haknya tetangga adalah tidak boleh dikhianati. Tidak boleh dikhianati pada keluarganya dan juga pada hartanya.
Kalau dia mencuri dari tetangganya, berapa yang dilakukan? Berapa dosa? Satu dosa mencuri itu sendiri. Dosa kedua, dia dalam keadaan menyakiti tetangganya. Padahal Nabi menyatakan larangan-larangan yang keras dari menyakiti tetangga. Yang ketiga, dia berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena dia tetangganya, yang dia paling tahu tentang semua apa yang ada di rumahnya, dan paling tahu semua bentuk rumahnya, dan paling tahu segala sisinya, paling tahu orang-orangnya, tahu jam kerjanya, tahu pergi dan datangnya orang tersebut, ya kan? Maka ini orang pengkhianat namanya. Seharusnya dia menjaga dan saling menjaga sesama tetangga, tapi dia justru mencuri. Na'udzubillah. Ini kejahatan di atas kejahatan. Kejahatan yang berlipat-lipat. Yang ketiga, lil jari haqqun 'azimun yajib hifdhu jiwarih wa mura'atihi bi ilsali dhurub al-ihsan ilayhi hasba taqah wa daf'i ad-darar 'anhu. Berarti yang ketiga, kalau tadi haqqul jar secara khusus yaitu menjaga harta dan keluarganya, yang kalau diganggu atau dilanggar berarti berkhianat. Yang ketiga secara umum, lil jari haqqun 'azim, bahwa tetangga memiliki hak yang sangat besar yang harus dijaga, yang harus diperhatikan. Mereka semestinya mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari kita. Sebagaimana hadis yang kemarin, wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Rasulullah SAW, Jibril terus-menerus mengingatkanku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga akan mewarisi. Karena seringnya diingatkan masalah tetangga, pentingkan tetangga, perhatikan tetangga, berbuat baiklah pada tetangga, jaga tetangga, dan terus sampai Rasulullah SAW mengira bisa jadi mereka akan mewarisi tetangga itu. Yang keempat, kita dapatkan faedah pula bahwa ternyata zina dengan zina kadang berbeda nilainya, walaupun sama-sama dosa. Fihi anna ba'd az-zina akbar ithman wa aqbah wa afhash min al-ba'd al-akhar. Padanya kita mendapatkan pelajaran bahwa zina yang satu dengan zina yang lain kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang lebih busuk, kadang-kadang lebih mengerikan. Dosanya lebih dahsyat. Sebagaimana tadi dikatakan kalau berzina dengan tetangga lebih dahsyat daripada berzina dengan 10 wanita lain. Dan juga yang lebih lagi disebutkan dalam beberapa hadis yang lain menzinai ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga perkara besar, azim. Hadis berikutnya, bab yabda'u bil jar, memulai dengan tetangga. Qala hadatsana Muhammad ibn Minhal qala hadatsana Yazid ibn Zurai' حدثنا عمر ابن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Terus Jibril mengingatkan aku tentang tetangga, mewasiatkan aku tentang tetangga, sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Lafadznya sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya, tetapi sanadnya berbeda dan sahabatnya juga berbeda. Yang kemarin dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, sekarang dari sahabat Ibnu Umar. Yang tadi dari
zauj Nabi, istri Nabi radhiyallahu taala anha. Yang berikutnya hadatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Daud bin Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu syatun faja'ala yaqul li ghulamihi ahdayta li jarina al-yahudi ahdayt li jarina al-yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan kepadaku Muhammad bin Sallam qala akhbarana Sufyan bin Uyainah dari Daud bin Syabur dan Abi Ismail dari Mujahid dari Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu syah, bahwa dia disembelihkan untuknya seekor kambing. Kemudian dia berkata kepada budaknya, kau hadiahkan untuk tetangga kita Yahudi. Ahdaita li jarina al-Yahudi, apakah kau sudah memberikan hadiah atau sudah memberikannya kepada tetangga kita Yahudi? Ditanya, sudahkah kau kirimkan kepada tetangga kita yang Yahudi itu? Dua kali ditanya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW berkata, wa ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Dan terus Jibril bicarakan, mewasiatkan tentang tetangga hingga aku mengira dia akan mewarisi. Terlihat di sini ada faedah baru atau faedah yang lain dari hadis-hadis sebelumnya. Apa itu? Faedah lainnya, bahwa ternyata tetangga itu am sifatnya. Apakah dia muslim ataupun kafir, al-abid ataupun fasik, ahli ibadah ataupun orang fasik. Ahdaita, jadi apakah engkau sudah berikan kambing ini atau daging ini kepada tetanggamu? Al-Yahudi, seorang Yahudi. Berarti al-jar yashmulul muslim wal kafir wa yashmulul abid wal fasik. Tapi dia fasik, kamu tidak mendukung kefasikannya, kamu berikan hadiah kepadanya karena dia tetangga. Kamu berikan, kamu kirimkan apa yang kamu punya dari masakan-masakan, barangkali mereka mencium baunya, tidak berkaitan dengan kefasikannya. Qala haddatsana Muhammad bin Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab Al-Thaqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul haddatsani Abu Bakr anna Amrata haddathathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu. Disebutkan dengan sanadnya yang lain sampai kepada Amrah. Kata Amrah, haddathathu, bahwasanya dia menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa dia mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrithu. Sungguh Jibril terus mewasiatkan kepadaku tentang tetangga sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Berarti di sini lafaz-lafaz hadisnya sama, hanya saja salah satunya ada kisah. Salah satunya ada kisah, yaitu ketika disembelihkan untuknya seekor kambing, maka dia tanya pada budaknya, apakah kau sudah berikan pada tetangga? Apakah sudah kau berikan pada tetangga? Sudah kau hadiahkan? Apalagi dagingnya dibakar, baunya kemana-mana, bau sate,
Fahadha min haqqil jar, termasuk haknya tetangga untuk kita beri. Yang berikutnya bab yuhdi ila aqrabihim baban. Kalau sedikit dagingnya bagaimana? Berikan kepada yang terdekat pintunya. Ini bab berikutnya. Bab yuhdi ila aqrabihim baban. Berikan kepada yang paling dekat pintunya. Ini hanya satu yang bisa kita kirimi. Yang kanan apa yang kiri? Apa yang depan? Semua dekat. Tapi pintunya paling dekat yang mana? Lihat pintunya yang paling dekat. Yang di kanan pintunya sebelah kanan, jauh. Sebelah kiri pintunya sebelah kanan, dekat dengan kita. Maka berikan pada yang di kiri. Hadisnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Qala, ini kebetulan hadisnya sahih semua masyaallah. Hadisnya semua sahih. Disahihkan dalam Mishkah. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Amran qala sami'tu Talhah an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka aku akan memberikan hadiahku ini kepada siapa? Qala ila aqrabihima minki baban. Kata Rasulullah SAW pada Aisyah, berikan kepada yang paling dekat pintunya denganmu. Uhdi atau ahdi ila aqrabihima minki baban, kepada yang terdekat pintunya. Di sini barakallahu fikum yanbaghi mura'at masyairil jar. Berarti kita harus menjaga perasaan tetangga. Jangan sampai kita mengganggu mereka, dan jangan sampai kita betul-betul membuat mereka keluar air liur karena cium baunya, tapi kamu gak kasih. Ini berarti tidak menjaga perasaan tetangga. Mura'at masyairil jar. Tentunya yang paling berhak adalah yang akrab, yang paling dekat. Yang paling berhak adalah yang paling dekat. Li'annahu yara ma yadkhul fi baiti jarih. Bukan hanya mencium baunya, mereka melihat kamu datang bawa sesuatu. Lihat bawa rambutan sekarung. Lihat bawa mangga sekeranjang. Mereka lihat. Yang paling dekat pintunya. Ma yadkhul fi baiti jarih min hadiyah wa ghairiha bi khilafil ab'ad. Beda dengan yang jauh. Yang jauh tidak lihat. Kalaupun tercium enggak tahu dari mana. Tetapi yang paling dekat tahu. Kamu tempat asal bau tersebut, dan kamu yang membawanya kemarin dia lihat. Wa innal aqrab asra' ijabatan lima yaqa' li jarihi minal muhimmat. Itu sisi pertama. Jadi apa alasannya kau pintu yang terdekat yang diberi? Alasan pertama, karena mereka lebih tahu tentang apa yang datang kepadamu dan keluar dari kamu, apa yang datang dari rezeki kepada kamu, mereka tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka asra' ijabatan lima yaqa' li jarihi minal muhimmat. Bahwa tetanggamu itu yang paling dekat, yang akan lebih cepat datang ke rumahmu ketika kamu minta tolong. Iya kan? Kalau kamu ternyata kecelakaan di dalam, apa yang terjadi? Apakah gas meledak ataupun apa? Kamu tolong, siapa yang paling cepat datang? Yang paling dekat pintunya. Yang paling dekat pintunya. Walaupun kanan dan kiri dekat, tetap yang lebih cepat dan lebih dekat adalah yang lebih dekat pintunya. Aqrab ijabatan lima yaqa' li jari. Lebih asra', lebih cepat untuk menyambut panggilanmu ketika kamu minta tolong. Atau ketika kamu minta bantuan. Wala siyama fi awqatil ghaflah. Lebih-lebih lagi ketika di waktu-waktu lalai, kamu tidak tahu, tiba-tiba ada kebakaran di rumahmu, kamu tidur.
Siapa yang paling cepat membantu? Yang pintunya terdekat. Atau kalau ada pencuri, siapa yang lebih cepat menolong, membantu? Tetangga yang paling dekat. Walidah huwa ahaqqu bil hadiyah wal inayah al fa'iqah. Maka tentunya mereka lebih berhak untuk mendapatkan hadiah atau lebih pantas, lebih berhak untuk kita perhatikan mereka. Yang kedua, kita dapatkan faedah pula, al-i'tibar liqurbil abwab. Kita mendapatkan faedah penting, ternyata yang dilihat bukan rumahnya yang terdekat, tetapi pintunya yang terdekat. Rumahnya dekat, pintunya terbalik, berarti jauh dibandingkan dengan yang rumahnya di sana tapi pintunya ke sini. Masih pintu terbalik di depan rumahmu tapi menghadapnya ke sana. Tidak lihat kamu, tidak melihat apa yang datang padamu. Sedangkan yang di kanan pintunya dekat denganmu. Ini barakallahu fikum. Sehingga yang dilihat, yang i'tibar, ibrahnya pada al-bab. Al-ibratu fil abwab. Yang ketiga, taqdimul ilmi 'ala al-'amal. Walidzalika sa'alat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an hukmil mas'alah qabla mubasyarah fil 'amal. Kita mendapatkan faedah lain. Mendapatkan faedah lain selain masalah tetangga. Kita lihat bagaimana beliau bertanya kepada Aisyah. Yang tadi, Amrah. Sekarang Aisyah tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku punya 2 tetangga, sedangkan aku hanya bisa memberikan 1? Kepada siapa? Berarti di sini al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nanya dulu sebelum beramal. Nanya dulu sebelum beramal. Jangan sudah beramal baru tanya, Ustaz, saya punya permasalahan begini. Saya mau pulang. Nasihatin gini. Tapi saya udah beli tiket. Oh gitu, ya sudah saya berangkat. Percuma. Beramal dulu baru nanya. Nanya dulu baru beramal. Minta nasihat dulu baru beramal, baru dihitung mana manfaat, mana madarat, mana aslah, mana yang lebih sahih. Ini barakallahu fikum. Segala sesuatu dihitung dengan ilmu. Segala sesuatu dihitung dengan dalil-dalil. Sebelum beramal, sebelum berbicara, sebelum bersikap, sebelum memutuskan dengan keputusan-keputusan, hendaklah kita bertanya ilmunya, bertanya dalilnya, bertanya hujjahnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Termasuk ketika masalah tetangga. Ketika kita berikan hadiah yang gak cukup kalau kita bagikan semuanya. Apalagi dikatakan dalam riwayat lain 40 rumah itu tetanggamu. Tetanggamu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan. Wah, gak cukup. Ya tahu. Berikan pada akrab yang paling dekat pintunya denganmu. Kata Nabi pada Aisyah, ila aqrabihima minki baban. Berikanlah kepada yang pintunya paling dekat denganmu, wahai Aisyah. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Imran Al-Juni an Talhah ibn Ubaidillah rajulun min Bani Taim ibn Murrah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Inna li jaraini dengan lafaz lain maknanya hampir sama. Sesungguhnya aku memiliki 2 tetangga. Ila ayyihima uhdi, kepada siapa aku berikan? Qala ila aqrabihima minki baban. Naam, keduanya hadis yang sahih. Naam. Dalam sahih ada al-Mufrad dan juga dalam Mishkat al-Masabih. Babul adna fal adna minal jiran. Bab berikutnya masih berkait dengan masalah siapa yang lebih berhak
Dijawab, babul adna fal adna minal jirat. Yang terdekat dan yang terdekat. Kalau hampir sama jaraknya, maka lihat pintunya. Mana lebih dekat. Qala haddatsana al-Husain ibn Huraid. Qala haddatsana al-Fadl ibn Musa anil Walid ibn Dinar anil Hasan. Annahu su'ila anil jar. Faqala 40 daran amamahu wa 40 khalfahu wa 40 an yaminihi wa 40 an yasarihi. La takhunu a'azakumullah. Ketika ditanya Rasulullah SAW tentang tetangga dari Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Wala Hasan ditanya tentang tetangga, siapa yang dimaksud tetangga? Dijawab 40 rumah di depanmu, 40 rumah ke belakangmu, 40 rumah ke kananmu, 40 rumah ke kirimu. Qala haddatsana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimah ibn Ammar qala haddatsana Alqamah ibn Bujalah ibn Zaid qala sami'tu Abu Hurairah qala wala yabda bijarihi al-aqsa qabla al-adna. Kata Abu Hurairah, jangan dimulai dengan tetangga yang jauh sebelum tetangga yang dekat. Walakin yabda bil adna qabla al-aqsa. Tetapi mulailah yang terdekat sebelum yang terjauh. Jadi namanya tetangga 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang. Tetapi tentunya kalau kita terbatas waktunya atau terbatas hartanya atau terbatas hadiahnya, maka utamakan yang terdekat dulu sebelum yang terjauh. Kenapa saya katakan waktu juga? Karena tetangga tidak hanya membutuhkan hadiah, kadang membutuhkan perhatian kita. Kita silaturahmi kepadanya. Jangan yang terjauh, yang terdekat dulu. Punya waktunya sedikit, dapat 2 rumah 3 rumah, selesai. Tapi yang terdekat. Jangan yang jauh dulu ke datangi, baru yang dekat. Terbalik. Dimulai al-adna fal adna. Yang terdekat dulu, yang terdekat dulu. Demikian pula kalau ketika kita ingin mengadakan undangan makan misalnya, hanya karena syukuran, kegembiraan mendapatkan rezeki, panggil tetangga-tetangga. Yang terdekat dulu. Kalau ingin manggilnya 10, ya 10 ke depan, 10 ke kanan, 10 ke kiri, 10 ke belakang. Kalau 5, ya berarti 1 dan sampai 5. Kalau ternyata kamu hanya masak sedikit kemudian ingin memberikan, waduh ini kalau dibagi 2 terlalu sedikit. Saya hanya bisa memberikan 1 mangkok ini. Yang kanan apa yang kiri? Lihat pintunya. Ayyuhuma aqrab. Lihat mana yang lebih dekat pintunya. Ila ayyihima aqrab minki. Atau illa ayyihima minki baban. Lihatlah mana yang terdekat denganmu pintunya. Hadis yang ke-110 dari Abu Hurairah dhaif, disebutkan di sini ada Alqamah, dan Alqamah majhul la yu'raf kama qala Dzahabi. Tetapi maknanya sudah terkandung dari ucapan Rasulullah SAW, ila aqrabi minki baban. Maka asar atau ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maknanya terkandung di dalam kalimat ila ayyihima aqrab minki baban, kepada yang terdekat pintunya. Artinya berikan terdekat. Kalau 2, ya 2 yang terdekat. Kalau 3, 3 terdekat. Kalau 10, 10 yang terdekat. Kalau 20, 20 yang terdekat. Kalau engkau bisa memberikan kepada 50, 50 yang terdekat. Baik, wahakata. Sehingga terkandung maknanya di sana. Dalam hal ini al-makna sahih karena terkandung dalam kalimat yang sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua, biasanya para ulama kalau membawa riwayat dari Rasulullah SAW yatashaddad. Tetapi kalau membawa riwayat dari yang selain Rasulullah SAW yatasahal. Tidak terlalu ketat dalam membawa riwayatnya. Babun man aghlaqal bab 'alal jar. Bab siapa yang mengunci pintunya dari tetangga.
Qala hadatsana Malik ibn Ismail. Tuwafiyat as-sa'ah rahimahullah wa yarhamu yaghfirah. Qala bab man aghlaqa al-bab 'ala al-jar. Siapa yang mengunci pintunya dari tetangga, artinya tidak membukakan pintu untuk tetangga. Qala haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Abdus Salam an Laits an Nafi' an Ibnu Umar. Qala laqad ata 'alaina zaman. Telah datang kepada kami zaman. Atau qala hin, satu saat, satu waktu. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Thumma al-an ad-dinar wa ad-dirham ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yawm al-qiyamah yaqulu ya rabbi hadha aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Hadis hasan li ghairihi, derajat hadisnya hasan li ghairihi. Disebutkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Nafi' maulanya Ibnu Umar, bekas budak yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, laqad ata alaina zaman, sungguh telah datang pada kita satu waktu, satu zaman yang ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim, yang tidak ada seorang pun lebih berhak terhadap dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya, seorang muslim. Artinya, wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi, tidak ada seorang yang berhak terhadap dinarnya dan hartanya kecuali saudaranya muslim. Artinya, barakallahu fikum, engkau dengan saudaramu sama-sama berhak. Anta wa akhu. Ahukal muslim. Yang ini punya dinar. Tergantung siapa yang butuhkan. Saudara yang butuhkan, ya ambil dinar dari dia. Kalau dia membutuhkan, dia pakai. Demikian pula kalau saudaramu yang punya dirham, engkau butuh, engkau yang pakai. Artinya barakallahu fikum, saat itu sama-sama berhak. Seakan-akan uang itu walaupun dipegang oleh kamu, itu siapa saja bisa pakai. Oh saya butuh, oh silakan. Begitu. Itu satu zaman. Satu zaman. Fi hin. Tetapi kata Ibnu Umar, sekarang sudah terbalik. Ya apalagi sekarangnya kita ya. Ini sekarangnya Ibnu Umar. Sekarang dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Sekarang dinar lebih dicintai daripada saudaranya. Sekarang engkau punya dinar, punya saudara muslim, dia lebih cinta dinarnya daripada saudara muslim. Mau mati, dirhamku nggak boleh keluar. Ini zaman yang sudah terbalik. Kalau dulu seperti bejana berhubungan. Apa bejana berhubungan? Kalau ini nyambung, kamu isi di mana saja, hasilnya sama. Iya kan? Kamu kasih air di sini, semua sama. Kamu masukkan lagi, naik, yang ini ikut naik juga. Ketika dipakai berkurang, ya tetap permukaannya sama. Sebab mereka kaum muslimin saling bantu-membantu. Sehingga di zaman itu khalifah menyatakan kepada Awan
Ya sahab, idhabi haitsu syi'ti. Pergilah engkau kemanapun kau mau. Barakahmu akan kembali kepada kaum muslimin. Apa maknanya? Tidak peduli awan itu akan turun di mana dan hujan di mana, barokahnya tetap sama, nggak beda. Turun di sini makmur, yang sana panas, paceklik, dari sini mengalir ke sana. Mau turun di sini, yang sana yang panas, dari sini turun ke sana. Karena kaum muslimin mengerti sedekah, mengerti zakat, mengerti hukum, maka kata khalifah silahkan. Wahai awan, kau turun dimanapun, barokahnya kembali kepada kaum muslimin. Dan akan merata kepada kaum muslimin. Ini pernah terjadi masa-masa yang seperti ini. Sampai khalifahnya mengumumkan, wahai kaum muslimin, siapa yang butuh zakat dan sedekah ambil. Gak ada yang datang. Semua sudah cukup. Sampai punya kebijakan berikutnya. Pemuda yang belum menikah dan akan menikah, menikahlah semuanya dari kami, dari negara. Ini barakallahu fikum pernah terjadi yang seperti itu. Zaman. Tetapi sekarang dirham ahabbu ilaihi min akhihil muslim. Sekarang dirham lebih dicintai daripada saudaranya muslim. Saudara muslim mau kelaparan mati, dia nggak peduli, dipegang terus dirhamnya, dinarnya, nggak keluar sama sekali, sudah ditutup pintunya. Yang di sini habis, bis. Ini masih banyak sampai tumpah-tumpah. Nggak peduli. Digambarkan keadaan seperti itu. Maka dibacakan hadis, sami'tun Nabi. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumil qiyamah. Nanti betapa banyak tetangga yang bergantung pada tetangga lainnya yaumil qiyamah. Seseorang tetangga pada tetangganya, bergelantungan yaumil qiyamah sambil menuntut, yaqul ya Rabbi, wahai Rabbku, ini orang dari tetanggaku menutup pintunya ketika aku butuh. Menutup pintunya ketika aku perlu bantuan dia. Menutup pintunya ketika aku menginginkan bantuan, faedah dari dia. Famana'a ma'rufahu, dan dia menghalangi kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah. Kalau sudah yaumul qiyamah, urusannya tidak lagi dengan harta benda. Urusannya tidak lagi dengan masalah darah. Urusannya berkait dengan pahala dan dosa. Kalau ternyata engkau masih punya pahala, akan diberikan kepada tetanggamu yang menuntut tadi. Ya Rabb, aku waktu itu kesusahan, tetanggaku berlebih, tapi aku tidak dibantu sedikit pun. Bahkan aku mengetuk pintunya nggak dibuka. Dia tutup pintunya, tidak mau menolongku. Pahalanya akan diberikan pada orang tadi. Kalau banyak yang menuntut, apa yang terjadi? Kalau sudah habis pahalanya, dosanya orang itu ditimpakan kepada orang yang zalim ini. Dosanya tetangga yang tadi dalam keadaan kesusahan kamu tidak bantu, ditimpakan kepadamu. Na'udzubillah min dzalik. Ini yaumul qiyamah. Urusannya tidak lagi dengan dinar dan dirham, tapi urusannya dengan pahala dan dosa. Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumul qiyamah. Betapa banyak nanti seseorang bergantung pada tetangganya, menuntut pada Allah, ya Rabbi, ini tetanggaku tidak membantuku, menutup pintunya dariku, tidak membantu aku dan tidak memberikan begini dan begitu. Ini peringatan yang sangat keras. Tentunya fiqh hadisnya fihi ta'kid 'azim, penekanan lagi terhadap hak tetangga yang sangat besar. Liri'ayati haqqil jar, termasuk haqqul jar untuk kita bantu dia kalau dia membutuhkan. Kita bantu dia ketika dia kekurangan. Kita tolong dia ketika dia kesusahan. Itu kewajiban tetangganya untuk membantu. Seorang tetangga terhadap tetangganya harus membantunya dan menolongnya. Maka tetangga dengan tetangganya karena memiliki hak yang sama dan memiliki kewajiban yang sama, harusnya saling bantu-membantu, saling memperhatikan,
saling membuka pintunya, ahlan wa sahlan. Silahkan. Rumah saya mau rubuh, tinggal di kamar depan saya dulu. Kita bangun bersama-sama. Kita bantu. Ini barakallahu fikum. Al-has ala muasatihi wa injar. Hendaklah kita memperhatikan muasah. Muasah yang tadi. Persamaan. Saling memperhatikan, saling membantu. Anahu sababun lil iktilaf wal ittisal. Dan itu adalah sesuatu penyebab persaudaraan dan eratnya persaudaraan, wattisal, hubungan yang semakin akrab, wattahabub, saling cinta mencintai, watawadud bainahuma, saling menyayangi, saling mencintai. Hadiahnya disebutkan tahadu, tahabu, saling berhadiahlah, kalian saling mencintai. Memberikan salam, menyapa dengan sopan, juga memberikan kecintaan yang semakin erat. Sebagaimana dalam hadis lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian kerjakan kalian akan saling cinta mencintai? Afshus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum. Jangan diganti sampurasun. Sampurasun. Waalaikumsalam. Oh bukan, dia bukan salam. Sengaja diangkat budaya-budaya untuk menghilangkan ajaran yang lebih baik, yaitu Islam. Yaitu dengan salam. Assalamualaikum. Afshus salam. Tebarkan salam. Salam, sapa, senyum. 3S. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum tapi mukanya cemberut. Senyumnya juga ada dalam hadis lain. Dikatakan ibtisamak, senyummu adalah sedekah, kata Nabi. Apa lagi? Saling tolong menolongnya. Ada lagi hadis lain. Innallaha fi 'aunil 'abdi maka nal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Barakallahu fikum. Ada hadis yang am tentang kewajiban tetangga atau kewajiban untuk terhadap tetangganya, membantu mereka, menolong mereka, menyebarkan salam kepada mereka, menyapa mereka dan seterusnya. Hadis-hadis yang parsialnya juga banyak. Hadis tentang hadiah ada, hadis tentang masalah salam ada, hadis tentang masalah menolong saudaranya ada. Maka sesama muslim harus saling tolong menolong, saling membantu dan saling salam. Lebih-lebih lagi kalau dia tetangga. Kan begitu. Qala, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, kam min jarin muta'alliqin bi jarih. Betapa banyak nanti kejadian yaumul qiyamah saling tuntut menuntut. Apa biasanya disebabkan? Karena menutup pintunya dari tetangganya, tidak mau peduli. Menutup pintunya dari tetangganya, tidak mau membantu. Menutup pintunya dari tetangganya, tidak mau dia melihat sedikit pun tentang kesusahan tetangganya. Ini yang akan jadi tuntut menuntut yaumul qiyamah. Qala, selanjutnya bab yang berikutnya, babun la yashba'u duna jarihi. Bab jangan kenyang tanpa tetangga. Ini lebih rinci lagi. Kalau tadi sifatnya am, menutup pintu, artinya tidak membantu dengan segala bentuk bantuan, segala macam bentuk bantuan. Tetapi sekarang lebih khusus pada masalah kenyang. Jangan sampai engkau kenyang di rumahmu, keluargamu kenyang di rumahmu, tetanggamu kelaparan, kesusahan. Nggak boleh. La yashba' duna jarih. Jangan kenyang tanpa tetangganya. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir. Qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik ibn Abi Bashir an Abdullah ibn al-Musawir qala sami'tu Ibn Abbas yukhbiru ibn az-Zubair yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul
laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Yang 112 juga sahih. Hadisnya dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Disebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ibn Zubair radhiyallahu taala anhu. Dari Ibn Abbas yukhbir Ibn Zubair bahwa dia mendengar Nabi SAW berkata, laisal mu'min, bukanlah seorang beriman yang dia kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Artinya jangan kenyang tanpa bersama tetangga. Jangan kau kenyang sendirian. Ternyata tetangganya kelaparan. Alhamdulillah kalau ternyata tetangganya juga kenyang, walaupun bukan dengan sebab kamu. Alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia lapar, kamu harus bantu dia. Fikihnya sangat jelas, alhamdulillah. Annal mu'min la yakunu kamilal iman. Maknanya laisal mu'min bukan berarti kafir, tetapi mukmin yang kamilal iman, mukmin yang sempurna adalah mukmin yang tidak akan kenyang sendirian. Dia akan perhatikan tetangganya. Apakah dia sudah kenyang? Rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia memiliki kekayaan, sebelum dia bangun rumahnya sendiri, dia bangun rumah tetangganya dulu. Dia merasa malu untuk membangun rumah megah dalam keadaan tetangganya kubuk reot semua. Ini terjadi. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Dia bangun tetangganya dulu. Rumahnya mapan, baru dia bangun rumah dia. Belum bangun masjid. Dia berpikir tentang tetangganya. Mudah-mudahan ikhlas sehingga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Bagaimana dia memperhatikan tetangganya. Jangan kenyang sendirian tanpa tetangganya. Barakallahu fikum. Maka tentunya ketika kalian membantu atau memberikan sedekah, mereka lebih berhak. Kalau ada yang miskin dari tetangganya, mereka dulu. Sebagaimana kalau ada yang miskin dari keluarganya, keluarga dulu. Kalau yang ini berhak karena kerabatnya, yang itu berhak karena tetangganya. Kedua-duanya perlu mendapatkan perhatian. La yashba' wa jaruhu ja'i'. Jangan kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Wa fiqh hadis, innal mu'min la yakunu kamilal iman, bahwa seorang mukmin enggak akan sempurna imannya hatta yatafaqqad ahwala jarih. Enggak sempurna keimanan seseorang sampai dia memperhatikan keadaan tetangganya. Wala yaghfal anhu, jangan melalaikan mereka. Wa yuwasihi hasbal mustata', dan memberikan pada mereka semampunya. Kalau kamu punya satu, tetanggamu tidak punya sama sekali, ya paling tidak kamu bagi tetangganya agar jangan kelaparan. Babun Hadatsana Bishr Ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah. Bab yukthir ma'al maraq fayuqsim fil jiran. Bab hendaklah memperbanyak kuahnya ketika membuat atau memasak masakan, banyaki kuahnya dan bagikan pada tetangga. Nah, bagaimana kalau tetangganya santri? Ya bagikan pada santri. Bagaimana kalau sedikit enggak banyak? Yang jelas disebutkan mastata', sebisanya, semampunya. Qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah Amirul Mu'minin fil hadis an Abi Imran Al-Jawni an Abdullah ibn Samit an Abi Dharr qala awsani khalili. Kata Abu Dharr, mewasiatkan kepadaku kekasihku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tidak mengapa Abu Dharr
menyatakan Rasulullah SAW dengan dia adalah khalilku. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengambil khalil dari manusia. Sebagaimana hadis yang sahih, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Kalau saja aku mengambil khalil dari kalangan manusia, niscaya akan aku ambil Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin as-suhbah, tetapi cukup persahabatan. Sehingga Rasulullah SAW tidak memiliki khalil dari manusia. Tetapi kata para ulama, kalau dari kita menganggap Rasulullah SAW sebagai khalil, tidak apa-apa. Beberapa sahabat seperti Abu Hurairah sering mengatakan khalilku kepada Rasulullah SAW. Ausani khalili, atau apa dikatakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengingatkan aku dikatakan khalili, kekasihku, tidak mengapa. Dan kali ini Abu Dzar menyatakan khalilku kepada Rasulullah SAW. Fala ba'sa, tidak mengapa demikian. Ausani khalili bisalas, kekasihku yang aku cintai memesankan padaku 3 perkara. Isma' wa ati', wa asma' wa uti', walau li'abdin mujadda'al atraf. Pertama, pesan aku mendengar dan taat kepada penguasa, walaupun penguasa itu mujadda'ul atraf, abdin, seorang bekas budak yang terpotong hidungnya, atau terpotong tangannya, atau terpotong kakinya. Karena kalimat mujadda' maknanya terpotong, atraf itu ujung-ujungnya. Bisa tangan, bisa kaki, bisa hidungnya. Wa idza sana'ta marqatan fa'akthir ma'aha. Yang kedua, kalau engkau memasak marak, masakan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Tumandur ahli baitin min jiranik, kemudian perhatikan keluarga tetanggamu. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka tuangkanlah untuk mereka dengan baik. Berikanlah pada mereka dengan baik. Wa shalli shalah li waqtiha. Wasiat ketiga, dan salatlah salat pada waktunya. Fa in wajadtal imam qad shalla, kalau ternyata imam sudah salat, faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah. Fa in wajadtal imam qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah. Qanibillah, disuruh untuk salat pada waktunya. Kalau ternyata imam salatnya sudah selesai, maka hendaklah engkau salat dengan siapa saja, dan itu akan menjadi nafilah, untukmu. Faqad ahrazta salataka. Kita lihat syarahnya. Kalimat akhrajta salatak ay sallaitaha fi baitik. Engkau salatlah di rumahmu. Barakallahu fikum. Kenapa enggak berjamaah saja di masjid? Yang lebih sunnah adalah berjamaah di rumah dengan keluarganya. Wa illa fahiya nafilah. Maka ketika itu dia adalah nafilah. Salah allati tusalli ma'al imam. Kalaupun mau berjamaah itu anjuran saja. Sebab yang wajib adalah salat bersama imam di masjid. Kalau ternyata terlambat selesai, maka salatlah di rumah. Kalau mau berjamaah itu lebih bagus. Nah, dan demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat di zaman, khususnya di zaman para khulafa dari Bani Umayyah, yang ketika itu terjadi fitnah, berbagai macam pemberontakan, berbagai macam penumpasan, Syiah, Rafidhah, Khawarij dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian tidak mendapatkan salat jamaah, bikin sendiri, akan dikira oleh penguasa ketika itu bahwa engkau membuat salat jamaah sendiri, tidak mau salat di belakang penguasa. Karena waktu itu yang jadi imam adalah resmi dari Bani Umayyah, dari penguasa.
Sehingga para sahabat ketika terlambat pulang ke rumahnya, salat di rumahnya. Ini yang akhirnya diperselisihkan oleh para ulama, ya, bolehkah salat jamaah kedua? Ya. Sebagian berpendapat boleh, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, maksudnya menemani orang yang terlambat tadi. Berarti kan boleh. Ya. Sebagaimana yang saya pernah dengar dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya. Siapa yang bersedekah kepada orang ini? Ya. Aneh Rasulullah, temani dia salat jamaah. Ya. Berarti salat jamaah lagi setelah salat jamaah yang pertama. Sebagian lagi menyatakan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dari salaf mereka semuanya kembali pulang, tidak berjamaah bersama atau tidak bikin jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama. Ar-rajih as-sahih wallahu ta'ala alam, tidak boleh membuat jamaah kedua dengan sengaja. Udah salat jamaah, udah qomat, gampang nanti kita bikin jamaah kedua, itu nggak boleh, haram. Ya. Tetapi kalau terlambat, kemudian ditemani oleh seseorang, sebagaimana kejadian tadi, itu tidak mengapa. Dengan syarat, kalau aman dari fitnah. Kalau khawatir fitnah, jangan. Kamu sudah di kampung dituduh sebagai agama baru, dituduh sebagai eksklusif, dituduh lagi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan mengkafirkan masyarakat. Tiba-tiba kamu bikin jamaah sendiri, maka akan ada fitnah. Imam resminya dan kaum muslimin di masyarakatnya mengatakan, wah rupanya kita dikafirkan oleh mereka ini, nggak mau sholat jamaah. Atau seperti di zaman Bani Umayyah, banyak yang pemberontakan dan terlihat ciri mereka tidak mau sholat bersama penguasa. Maka kalau terlambat, misalnya seorang sahabat bikin jamaah sendiri, saat itu kata rawi, demi Allah orang yang sudah sholat akan sholat lagi, karena bencinya dengan penguasa yang zalim. Kalau sudah sholat jamaah selesai, kemudian ada sahabat yang terlambat bikin jamaah baru, akan banyak pengikutnya. Sholat sama orang tadi yang fasik dengan sholat dengan sahabat yang mulia, dia akan memilih dengan bersama sahabat. Mereka akan ngulangi sholatnya, dan itu akan terjadi tuduhan-tuduhan yang besar, sehingga beberapa sahabat pulang ke rumahnya, sholat di rumahnya. Nah, tidak harus untuk berjamaah dengan imam. Maka ketika itu jadi nafilah. Tetapi hadis ini sesungguhnya asyahid yang menjadi dalil dalam pembahasan kita adalah kalimat yang di tengahnya. Yang kedua, yaitu idza sana'ta marqatan fa'akthir ma'aha. Kalau engkau membikin atau memasak maraq, sayur yang berkuah, maka hendaklah kau perbanyak kuahnya. Dan kemudian lihat keluarga tetanggamu, berikan pada mereka. Kepada siapa diberikan? Ila aqrabi min kibaban ya Aisyah, kepada yang pintunya terdekat dengan kamu wahai Aisyah. Kalau bisa tiga keluarga, kalau bisa 4 silakan 4, kalau tidak bisa 1 saja silakan, secukupnya, semampunya. Fiqhul hadis, berarti kita mendapatkan dari hadis ini beberapa perkara. Yang pertama, istihbabu nushil ahibbah wal ashab bima yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratahum. Dianjurkannya untuk memberikan nasihat dan pesan-pesan kepada orang yang dicintainya, kepada sahabat-sahabatnya. Tentunya nasihat yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Ini penting. Kamu misalnya kalau lihat temanmu sangat dekat denganmu, akrab denganmu, kamu ingin memberikan sesuatu kamu tidak mampu, maka berikan yang lebih mahal dari harta dunia. Apa itu? Nasihat. Berikan nasihat. Ya akhi, inni uhibbuka, aku cinta kepadamu, maka aku ingatkan engkau jangan lupa setiap salat, di akhir salat, duburi kulli salat, kau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ini kan Rasulullah SAW berpesan pada Mu'adz dengan menyatakan seperti itu, aku cinta kepadamu. Maka jangan lupa. Inni uhibbuka. Maka cinta itu harus diiringi dengan saling nasihat menasihati. Kalau saling mencintai dalam keadaan tidak ada saling menasihati, maka inilah yang akan menyesal yaumul qiyamah, yang Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai nanti yaumul qiyamah akan saling membenci. Akan saling bermusuhan. Ba'dhuhum li ba'dhin adu. Sebagian terhadap sebagian yang lain menjadi musuh. Mengapa demikian? Karena ketika di dunia saling cinta mencintai dengan cara yang salah. Karena cinta kepadanya bebas. Mau boleh, mau itu enggak apa-apa. Melanggar enggak apa-apa, maksiat enggak apa-apa. Karena cinta. Akhirnya yaumul qiyamah saling membenci. Kamu kenapa diamkan saya? Loh, saya juga. Kenapa kamu enggak bilang kepada saya? Ila akhirih. Saling membenci. Maka cinta yang sebenar-benarnya adalah yang saling menasehati dan saling menginginkan keselamatan yaumul qiyamah. Sahabat terhadap sahabatnya, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Nah, barakallahu fikum. Jam berapa sekarang? Baik. Yang kedua, ada muhtiqar syai' min durubil khair wa sunufil bir fa innaha kulluha ma'ruf. Faedah kedua, jangan meremehkan satu kebaikan pun. Jangan meremehkan satu kebaikan. Dari mana kita dapatkan? Walaupun kamu memberikan kuahnya, kan sesungguhnya kecil itu. Tinggal nambahin air saja kan? Yang tadinya kuahnya sedikit, kamu tambahin air, tambahin garam, tambahin bumbu. Jadi banyak. Tapi itu suatu kebaikan. Nah. Yang ketiga, ihtimam bi ada'is shalah fi waqtih. Yang ketiga, faedah kita dapatkan dari hadis ini, hendaklah memperhatikan salat pada waktunya. Yang keempat, masyru'iyatus shalah ma'al imam. Disyariatkannya salat bersama imam. Walaupun di rumahnya. Apa tadi hukumnya? Naflan. Kalau di rumahnya, naflan. Tidak wajib. Bagimu itu sunnah. Alladzi shalla fi baitihi, bagi mereka yang salat di rumahnya karena terlambat, disunnahkan untuk berjamaah. Tidak berjamaah tidak apa-apa. Tsumma adraka al-jamaah fil masjid. Qala al-imam irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila makarimil akhlaq. Al-khamis, bimbingan Nabi terhadap umatnya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang keenam, istihbabut tahadi. Yang keenam, dianjurkan untuk saling berhadiah antar tetangga. Saling mengirimkan hadiah antar tetangga. Walaupun hanya kuah marak. Walaupun kamu hanya memberikan satu mangkok kuah masakanmu. Lianna dzalika yurisul mahabbah, karena demikian akan memberikan rasa cinta. Akan mengakrabkan. Tahadu, tahabu. Saling mencintailah, saling berhadiahlah, niscaya kalian saling mencintai. Hadis yang kedua dalam bab ini, hadatsana al-Humaydi qala hadatsana Abu Abdus Samad al-Ammi qala hadatsana Abu Imran an Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'al maraq. Wahai Aba Dzar, kalau engkau memasak maraq, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu. Awiqsim fi jiranik, dan kemudian bagikan tetanggamu. Dianjurkan kalau memasak, perbanyak kuahnya dan bagikan pada tetangga. Budaya-budaya ini sempat, budaya sunnah, budaya akhlakul karimah, sempat Masya Allah hidup di masa-masa orang tua dulu. Dan saya sering disuruh, masih kecil waktu itu,
berikan pada tetangga. Saya masih ngalami itu. Tapi naudzubillah akhir-akhir ini kayaknya nafsi-nafsi. Masing-masing nggak berpikir tentang tetangganya. Jangankan kirim mengirim. Kenal saja kadang-kadang tidak, nggak peduli sama sekali. Ini khairullahi azakumullah adalah gejala-gejala yang menurun. Sesuai dengan menurunnya kadar keislaman, sesuai dengan menurunnya kadar keilmuan mereka. Maka hendaklah dengan ilmu din, dengan ilmu sunnah yang dipelajari, hidupkan kembali. Hidupkan kembali sunnah-sunnah yang demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.